Ya, sejumlah daerah kemudian mengalami lonjakan ataupun ledakan kasus COVID-19 untuk mencegah meluasnya penyebaran, kebijakan lockdown pun dilakukan. Kenaikan kasus COVID-19 secara nasional juga mengalami lonjakan. Sejumlah pihak menilai kondisi ini adalah alarm bagi Indonesia di tengah mulai longgarnya aturan dan juga kedisiplinan akan protokol kesehatan. Bagaimana peta ledakan kasus saat ini? Saya akan ulas untuk Anda meledak pasca libur panjang. Seperti dejavu, karena selalu mengulang trennya, setiap libur panjang pasti ada kenaikan kasus. Misalnya yang terjadi ketika di bulan Januari ada libur Natal dan juga Tahun Baru, dan yang terakhir adalah libur Idul Fitri ya, atau kemudian muncul fenomena mudik meskipun tengah pandemi banyak yang melakukan mudik ataupun nekat. Mari saya akan sampaikan kepada Anda bagaimana petanya saat ini. Kita lihat dulu dari angka kasus harian dalam sepekan ini ya. Terjadi lonjakan per hari ini juga sebetulnya. Ini grafiknya Anda bisa saksikan sendiri, 6 ribuan di tanggal 4 Juni, kemudian naik lagi 6.500, sempat turun di tanggal 6, naik lagi, dan kemudian semakin menanjak grafiknya. Di hari ini 8.892 kasus setelah kemarin kita dikejutkan dengan angka 7.725 kasus. Angka ini adalah angka tertinggi sejak akhir Februari 2021 dan provinsi yang menyumbang terbanyak hari ini adalah DKI Jakarta. Jadi setelah kita mengalami angka yang fluktuatif dan sempat turun di bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya, dan saat ini kita ada di angka yang cukup tinggi. Beberapa bulan yang lalu kita sempat di angka sekitar 5 ribuan saja ya, tapi kemudian sekarang sudah 6 ribu dan terus menanjak sampai 8.800. Artinya apa? Ini alert untuk kita semuanya bahwa pandemi ini masih ada dan penularannya juga masih terjadi, apalagi ada varian-varian baru. Nah, ini kemudian juga angka kematian atau kasus yang meninggal per hari dalam sepekan, ini juga penting untuk kita soroti bersama karena angka kematiannya juga tidak kecil ya. Angkanya masih fluktuatif sebetulnya, masih di angka 200-an per hari sampai dengan hari ini 211 kasus. Dari angka ini tentu kita soroti adalah bagaimana 3T ya, terutama soal treatmentnya, bagaimana kemudian perawatan terhadap pasien COVID-19 sehingga bisa meminimalisir kasus-kasus yang meninggal dunia. Sekali lagi kami sampaikan kepada Anda angka ini bukan angka yang kecil, 200-an per hari, dan di hari ini 211 angka yang kami dapatkan dari Satgas COVID-19. Dan kita tahu bahwa beberapa hari terakhir terjadi ledakan kasus di beberapa daerah yang cukup mengagetkan. Tiba-tiba kita dapat berita bahwa daerah A kenaikan kasus, ada lonjakan dan lain sebagainya. Ini adalah yang tadi disampaikan oleh Prof. Wiku atau dari Satgas mengenai angka-angka kenaikan kasus yang memang sudah dibagi oleh Satgas di angka-angka di atas 100% ya, bahkan untuk kenaikan kasus, dan juga bornya di angka 70%. Ada beberapa kabupaten kota yang ini sudah alert untuk wilayah-wilayah ini. Kita tahu di Kudus terjadi lonjakan yang cukup drastis, kenaikannya tidak main-main, 7.594%. Ini 3 minggu pasca Idul Fitri, jadi diakumulasi begitu ya. Dan bed occupancy ratio-nya hampir 100%, 90,2%. Kudus saat ini memang tengah lockdown begitu, isolasi atau dikunci wilayahnya, dan ada sejumlah kebijakan untuk bisa menekan angka ini. Tapi angka ini adalah angka yang real yang kami dapatkan dari Satgas COVID-19. Kemudian selain Kudus ada wilayah Jepara, 685% kenaikan kasusnya sejak 3 minggu terakhir, dan bornya juga hampir 90 di angka 88,2%. Kemudian wilayah Demak, 370% kenaikan kasusnya, dan angkanya bahkan lebih tinggi, ini bornya 96,3%, hampir 100%. Kemudian menyusul Sragen dengan angka 74,8% bornya dan kenaikan kasusnya 300 sekian persen. Kemudian Bandung ya, ini Bandung juga cukup mengagetkan karena tiba-tiba terjadi lonjakan kasus dan kenaikan kasusnya 261% per 3 minggu, dan bed occupancy ratio-nya atau tingkat keterisian rumah sakit 82,73%. Kemudian kota Cimahi masih dari Jawa Barat 250 kasus dan 76,6%. Selain daerah-daerah ini kemudian juga menyusul ada Pati ya sebetulnya, ini yang kami ambil beberapa saja. Kemudian Semarang ini juga tinggi, dan ada wilayah Pasaman Barat. Jadi
ini adalah daerah dengan kenaikan kasus di atas 100% dan juga kenaikan bornya di atas 70%. Kenaikan bor ini menjadi penting untuk kita ketahui juga dan untuk kita soroti bersama karena ini bisa menjadi indikator kemudian kenaikan kasus di suatu wilayah karena jika bornya naik tapi tingkat tidak tersedia kemudian atau misalnya kenaikan kasusnya cukup tinggi tapi tidak tersedia tingkat rumah sakitnya begitu ya. Ini juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan dan sangat berbahaya. Apalagi untuk daerah-daerah yang sudah di atas 100% kenaikan kasusnya dan juga bornya di atas 70%. Inilah daerah-daerah yang saat ini menjadi sorotan. Bagi Anda yang tinggal di daerah ini atau kemudian para kepala daerahnya harus sudah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan taktis karena jangan sampai sudah diambang kritis dengan angka-angka yang cukup signifikan ini. Nah, dari daerah kabupaten kota kita kemudian bergeser melihat 5 provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi 3 minggu pasca Idul Fitri. Lagi-lagi masih dari sumber Satgas yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Wiku. Jawa Tengah kenaikannya 120%. Kemudian Kepulauan Riau 82%, di atas 82%. Sumatera Barat di atas 73%. DKI Jakarta 63%, Jawa Barat 23%. Angka ini sebetulnya masih lebih baik jika di tahun 2020 karena tingkat kenaikan provinsi di tahun 2020 bisa mencapai 500%. Tapi bukan berarti situasi jauh lebih baik dengan angka-angka ini. Ini perlu diperhatikan. Ada beberapa memang penyebab dari kenaikan angka-angka ini. Misalnya untuk di Jawa Tengah ya karena daerah utama mudik itu terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan, terutama di kabupaten kotanya. Kemudian di Kepulauan Riau ini salah satu faktornya adalah karena gelombang imigran yang kemudian pulang lewat pintu masuk di Kepulauan Riau dan membawa varian baru. Kemudian Sumatera Barat juga sama, ada beberapa daerah di Sumatera yang kemudian mulai banyak kasusnya, dan DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Jadi juga untuk 5 provinsi ini harus mulai memikirkan bagaimana bisa menyelesaikan kasus COVID-19 atau paling tidak mengurangi penularannya dan para kepala daerah juga kemudian ini menjadi alert ya bahwa penambahan ini berbahaya jika tidak diantisipasi. Demikian tadi meledak pasca libur panjang yang sudah kami paparkan. Mudah-mudahan ini juga sebagai pengingat bagi kita semua bahwa penularan ini masih terjadi. Kami harus jeda dan usai jeda kami akan membahas soal